Salam, selamat berjumpa dalam Victorious Devotion hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus menaikkan syukur kita kepadanya. Dia sang pemberi hidup dan sampai hari ini kita percaya Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia menyertai kita, bahkan Dia memberkati hidup kita. Baik saudara, kita naikkan satu lagu pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh baik. Kasih setia-Mu selalu baru, nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami naikkan segala puji, syukur, hormat hanya bagi Tuhan. Inilah hidup kami datang persembahkan kepada-Mu hari ini. Kami sungguh memohon pertolongan dari Tuhan untuk kami bisa melewati hari-hari kami di dunia ini. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu, dan kami siapkan telinga kami, hati kami untuk menjadi tempat yang subur, benih firman-Mu bertumbuh dan berbuah. Firman-Mu adalah dasar dari kehidupan kami. Firman-Mu adalah pedoman bagi kami Tuhan. Kami percaya kuasa firman-Mu nyata berlaku bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa,
Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang mau dengar firman, sama-sama berkata, amin. Saudara dikasih Tuhan, hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yohanes pasalnya yang ke-14. Kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang kedua, saudara dikasih Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara bisa ikuti ya di tempat masing-masing. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, saudara, bulan ini kita bicara tentang kemuliaan umat yang dikenan oleh Tuhan. Dan subtopiknya adalah pahala atau hadiah bagi orang-orang kudus yang dikenan oleh Tuhan. Dan hari ini saya beri judul renungan kita dari perikop atau ayat bacaan kita, bahwa upah atau pahala hadiah bagi orang-orang kudus yang dikenan oleh Tuhan itu siapa ya? Kita. Itu berasal dari Kristus sendiri. Hadiah itu kita dapatkan, kita peroleh dari Tuhan sendiri. Dari Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya menggarisbawahi ada beberapa poin yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, pada saat ini saudara, bahwa hadiah yang kita peroleh itu adalah hadiah yang berasal dari Kristus sendiri, berupa surga yang kekal. Itu adalah pahala yang sangat-sangat bernilai bagi orang-orang yang percaya. Karena dia sendiri berkata bahwa barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu bukan di dunia ini tapi di surga bersama dengan Tuhan, bersama dengan juru selamat kita. Dan saudara dikasih Tuhan, saya hanya mau mengingatkan kita semua bahwa di surga itu banyak tempat tinggal, ya. Makanya di sini ayat firman Tuhan berkata bahwa di rumah Bapakku, ini bicara tentang surga ya, banyak tempat tinggal. Ya. Nah, tempat tinggal di surga ini lebih dari cukup buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Buat orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Surga tidak sempit bagi orang-orang yang percaya. Ada banyak tempat tinggal di sana. Karena itu jangan kita khawatir, saudara. Di dunia ini mungkin kita tinggal di satu rumah yang ya sederhana. Ada istilah kan RSSS gitu ya. Rumah sangat sederhana. Ada tambahan lagi SS-nya. Selonjor pun susah saudara gitu ya. Nah mungkin saudara banyak yang tinggal di rumah yang sangat sederhana, yang sempit. Atau mungkin ada yang belum punya rumah sendiri, masih jadi kontraktor, kontrak sana, kontrak sini. Tapi saudara dikasih Tuhan, jangan pernah berkecil hati. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Tempat tinggal kita yang sesungguhnya adalah di surga kekal. Bersama dengan Bapa di surga. Bersama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Kita lagi menanti Dia menjemput kita. Dan kita harus percaya betul bahwa di surga itu banyak tempat tinggal. Jadi surga sangat besar, sangat luas buat orang-orang yang percaya, saudara dikasih Tuhan ya. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang kita renungkan di sini bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah sesuatu yang sebenarnya. Makanya dia bilang di sini bahwa jika tidak demikian tentu aku mengatakannya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau ternyata tidak seperti itu, tentu Yesus yang adalah Tuhan gak mungkin berbohong. Dia pasti bilang, buat apa kamu percaya dengan perkataan bahwa di rumah Bapa banyak tempat tinggal, di surga itu seperti ini. Yesus
mengatakan sesuatu yang benar, yang sesungguhnya. Makanya dia bilang jika tidak demikian tentu aku pasti mengatakannya. Nah, apa yang dikatakan di sini adalah sesuatu yang sebenarnya yang harus kita percayai, yang harus kita imani, yang harus kita yakini. Itulah yang membuat kita betul-betul bergairah untuk tetap setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, setia percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara dikasih Tuhan, pergumulan bagaimanapun yang kita hadapi, ujian iman yang berat sekalipun, tidak akan membuat kita gentar, tidak akan membuat kita tinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh percaya pada perkataan Tuhan. Karena apa yang dikatakan itu adalah ya dan amin, pasti terjadi, saudara. Karena itu saya mengajak kita untuk terus mengimani setiap perkataan Tuhan, mengimani setiap janji Tuhan, percaya akan firman Tuhan, saudara. Karena dia sendiri bilang, ya kalau memang di surga itu keadaannya tidak seperti yang dia, atau tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang, ya Yesus tentu pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Tapi kita percaya karena dia berasal dari surga, pasti dia mengatakan sesuatu yang benar-benar seperti itu nanti di surga, saudara. Dan yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, yang kita renungkan hari ini, bahwa tempat tinggal di surga yang Tuhan siapkan buat kita, saudara, itu tempat yang Tuhan sendiri sediakan, ya. Tuhan sendiri yang jadi penanggung jawabnya. Ya, kalau di dunia ini kan kita mengenal ada banyak developer gitu ya, ada banyak mungkin orang-orang yang disediakan tempat tinggalnya oleh kantor, oleh perusahaan, oleh, ya kalau di instansi-instansi pemerintahan ada rumah dinas gitu ya, itu disiapkan oleh pemerintah, disiapkan oleh instansi. Nah, kalau surga ini luar biasa, saudara, kita nggak usah repot-repot, yang siapkan itu Tuhan sendiri, Bapa di surga, Yesus sendiri yang menyediakan. Makanya dia katakan pada bagian terakhir di sini bahwa sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Jadi Yesus yang nanti akan datang kembali sekarang sedang menyiapkan tempat buat kita. Wow, luar biasa. Kita siapa sebenarnya di hadapan Tuhan? Kita bukan siapa-siapa. Tapi tempat kita di surga sana Tuhan yang sediakan. Amin, saudara. Wah, ini sangat menggairahkan saya, saudara. Luar biasa Tuhan kita. Luar biasa dahsyat. Tempat tinggal kita di surga dia sendiri yang siapkan, ya. Karena itu, saudara, biarlah kita senantiasa terus bergairah menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biar kita siap sedia, tidak ada yang Tuhan tidak perhitungkan dari setiap apa yang kita imani dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Amin. Itulah renungan kita hari ini, saudara. Saya ajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang terus meneguhkan kami, memberikan janji bagi setiap kami, dan kami imani itu akan terjadi. Terima kasih, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan yang sampai hari ini kami nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami mohon biarlah Tuhan memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan di dunia yang sementara ini. Biarlah kami tetap tekun, kami tetap setia. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang mengikuti Victorious Devotion hari ini. Apapun pergumulan setiap umat-Mu, Engkau Allah yang hadir memberikan jalan keluar dan menuntun langkah setiap umat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang dalam pergumulan yang berat Tuhan berikan jalan keluar. Yang bekerja Tuhan berkati, yang studi sekolah kuliah Tuhan berkati, usaha pekerjaan dan setiap umat Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Kami akhiri Victorious Devotion ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian Victorious Devotion hari ini. Salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati.